pokoknya dengan taman surga bidadari wah yang nyambut dah. Wah kita bede senina, betul wah. Cemburu ke senina, tendara rasa cemburu itu dicabut oleh Allah Subhanahu. Ndak kena talon natenda, ita ini makhluk. Ita ini makhluk. Masa kan ndak cerita, ita hinina taman surga terus mele ita raja ke jadi anu apa ke kan ndak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya waktu yang diberikan Allah saat ini, kesempatan yang Allah berikan saat ini, kesehatan yang Allah berikan saat ini, setidaknya itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita memanfaatkan pemberiannya kepada sesuatu yang diridhoi. Sebagaimana kita ketahui, sesama manusia kita menerima suatu pemberian. Ketika pemberiannya itu kita buang-buang begitu saja, kita tidak memanfaatkan, maka sang pemberi itu akan kecewa. Kecewanya manusia paling kita tidak ditegur, paling murem wajahnya, dan paling dia akan tidak memberikan kita lagi karena kecewa. Tapi kecewanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di antara kita yang tahu bakalan apa yang terjadi pada diri kita. Oleh dari itu kita bersyukur sedikit daripada waktu kita hari ini kita gunakan untuk mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lupa dan tak bosan-bosannya saling mengajak untuk bersolawat. Dalam salah satu riwayat dalam kitab-kitab ahli tasawuf sampai ada yang mengatakan andainya Muhammad itu masuk neraka, maka aku lebih memilih masuk neraka daripada masuk surga. Artinya apa? Itu gambaran seorang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti itu tidak lagi berbicara cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi larangannya. Tidak lagi berbicara tentang itu, tapi di atas segalanya itu. Kenapa? Karena Muhammad sudah ada di dalam hatinya. Sementara kita masih sebatas manusia biasa yang penuh kehilapan, maka kita belum mampu meletakkan posisi yang sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum mampu memberikan ruang di dalam hati kita untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita penuh dengan cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada anak saudara, cinta kita kepada harta dan urusan dunia. Adapun cinta kita kepada Rasulullah masih sebatas ucapan dan praktek. Kenapa kau rajin berselawat sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah? Tapi itu bukti.
apakah benar di hati kita ada cinta untuk Rasulullah? Hanya Allah yang tahu. Karena yang namanya bukti, banyak orang bisa membuktikan bahwa itu tanah miliknya, tapi sebenarnya dia bukan pemilik yang asli. Dia pandai membuat sertifikat. Nah, itu bukti. Maka tidak selamanya bukti itu menunjukkan sebagai apa yang sebenarnya. Seperti kata cinta itu kan, cinta adalah pengorbanan. Ketika orang itu benar-benar cinta, otomatis dia rela berkorban. Tapi ingat, tidak semua orang yang rela berkorban itu berkorbannya karena cinta. Nah, oleh dari itu kita berselawat kepada Rasulullah sering-sering, terlebih malam Jumat perbanyak selawat. Ya kenja kita ngaji Ustaz, baru kita dengar pengajian untuk berselawat dong. Bebareh ule tanu kenang. Pas ngaji lagu no, waktu-waktu yang kosong itu dipakai berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini yaitu Riyadhus Shalihin deh. Sampai kita lupa ngelik. Kita masuk kepada babus sabr. Nah, berarti udah habis bab At-Taubah itu. Kita baru masuk ke babus sabr. Wah itu mulai deh. Wah sampai ayat itu. Ayat yang terakhir kita baca yaitu walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Terus ditimpa ujian. Sampai kapan? Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai tutu-tutu tempuh kesabaran dah. Nengerok kita merabasan tenukah. Besi boto yang ngentang. Maka tidak selamanya orang yang mendapat malapetaka, musibah, penyakit segalanya itu berarti ya itulah manuh ini. Karena nenek di ademen kita yang murka, ini belum tentu. Semakin banyak cobaan untuk orang beriman itu baik. Kenapa? Karena di tengah-tengah cobaan itu kalau dia bersabar, itu akan meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang meninggal dunia sampai meninggal entah bijuluna sakit-sakitan, sebab kita jangan bersedih. Kita berhusnuzon. Karena kalau orang yang ditimpa penyakit lalu dia bersabar, sadarina penyakit ini nyuruh aku ingat, penyakit ini nyuruh aku sabar, jera aku remon, jera pokoknya sabar nerima penyakit itu, maka setiap kesakitannya akan menggugurkan berbagai macam dosa dan salah silapnya. Semakin lama dia sakit, semakin banyak dosa yang terkikis. Maka jangan kita katakan nanti ada tetangga kita sampai lelah ya sakit tuh meninggal. Itu syarat si Sayyidina sehat segar bugar. Langsung tiba-tiba ada pengumuman innalillah. Ini asli dengan bagus di amele nyiksa asang ngepente pun. Sekanju seger langsung mati. No aja besur aja rusak sang sakitan lelah. Maka yang aneh-aneh soal lain. Tidak boleh berbicara begitu. Bisa jadi sayang Allah terletak kepada orang yang sakit tadi. Kenapa? Karena sayangnya Allah, namun karena undang-undang sudah dibikin nih tapi julu. Undang-undang lamun nalue pahala tama surga, lamun nalue dosa tama neraka. Undang-undang itu ketentuan Allah dan Allah tidak mau merubah itu. Lagu Allah punya cara kalau dia mau. Misalnya misalita, bede santri lamun bawa nilainya, ande tak kelas wah. Tapi ketika kita sayang pada santri itu, kangen tapi macam akal na guru no. Pura-pura yang nilai lain kan, yang macam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang dosa orang yang sakit tadi banyak.
Tapi Allah tidak mau melihat dia masuk neraka. Sedangkan Allah sudah membuat ketentuan tertulis saya luwe pahala surga, saya luwe dosa neraka. Nengka dengan sita kangen sangai pentah ini nih, wah kedung luwe dosa nah. Ngumbe cara pentah salah satu carana mbengna penyakit. Karena penyakit salah satu penggugur dosa. Nah jadi ndek tahu suuzon gak. Setiap di antara kita itu kita berhusnuzon saja. Dia menjadi orang yang bahagia, orang yang sehat, kita katakan alhamdulillah. Itu rahmat Allah, Allah sayang kepada dia. Kita temukan saudara kita sengsara, luwe fitnah, luwe penyakit macam. Dekna, kita katakan alhamdulillah. Itu cara Allah menyayangi hambanya. Enggak tagana, dedes ini tahu enggak tagana. Jadi mau buruk mau enggak kita berhusnuzon kepada makhluk Allah yang lain. Itu kajian ayat yang terakhir. Karena kita tetap akan diuji sampai akhir kita. Sampai akhir hayat kita. Kita tetap. Ini sebagai dalil. Walanabluwannakum hatta. Kami akan uji kalian sampai titik penghabisan kesabaran kita itu. Nah, jadi dengan dengan langsung berbalas menyumpak orek macam beruna sakit sekali ngarung ngamba itu ndek naman beruna ujian arak sai wah keleper henoka. Kita masuk kepada hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa masaykhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid dharain amin amin ya rabbal alamin. وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأسعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ini hadisnya. Adapun an-nazafatu minal iman, itu kebanyakan dipakai oleh para pujangga. Jadi yang hadis aslinya at-tuhuru syatrul iman. Apa maknanya? Sama. Kebersihan bagian daripada keimanan. Satar, di sini maksudnya adalah setengah. Ada juga yang mengartikan dia termasuk bagian daripada keimanan. Maka lamun narak dengan ngaku diri beriman lagu ekek isi jauh diri itu jauh. Kenapa? Karena ekek itu salah satu ciri-ciri temannya syaitan. Lebale langgak dah. Lamun akan tindis coba ju dengan mama baru nulik pano. Mbena bebak, mbena panasan, mbena beli melet nginem macam ule-ule ndis lebale kan butong buta awah anu. Nah butong buta anu embe karena datang padahal nasakitin itu sang ndis nunde setan. Karena setan nu demen le tau papasi dina hiuran kah. Maka lamun narak dengan si girang kesurupan lebale salah satu cara penangkalnya adalah rapikan rumah. Lamun narak kamar-kamar si girang maratok godang minta bendi apa nyala dila narapi nasapu ndak mentang-mentang godang ndik dula nyapu-nyapu Nah terus girang narak dengan endah nyapu limu di lawang tu aku pulang rogo arak ngano ketini wah nyili dah sama mada dewa
kekelam derani jugulanga alasanna girang ta kelangan pepanta takut hilang kepeng lagu dena takut mau penyakit ino ya dengan segirang numpuk runggo lemulil lawang pokoknya endis ino datang penyakit medis no ini penyakit secara alam lain no ini muna medis je molah lagu muna alam lain bareh datang artinya ita datang penyakit seimbang sang gara-gara jin no kah pokoknya ibu-ibu no berusaha tima angane bawa pengajian ta lagu deminatama dengan aning balen ta Masya Allah melidak balik nih ini dengan tima dia bagus selalu lagu rapi ukuran tetap bersih no temui no di emile tak latang tiper kah ngono ukuran MBMB tu tanggil su terus dengan mamai dia menulek pano pepekan apa diulang meta tiper MBMB tu anggal pak berudang ngono ukuran bersih yakin aku timak dia dah tahu meta dia geremon semua dah nah ini tuh suruh dan nolong sama meta balik dia bersih logo tapi kayak pengen aja intinya adalah kebersihan adalah bagian daripada keimanan. Kemudian makna yang kedua adalah kebersihan adalah cerminan daripada keimanan. Artinya keimanan itu kan cahaya dan cahaya itu tidak identik diasrasi bareng pepandis kan. Terapi itu bersih. Dek na mantak balenta alus, dek mantak kursi sopan si mahal, dek mantak ngono. Pada sang pakaian, dek na mantak si alus. Sok na biasa rak lagu bersih. Terus balik nu rapi. Mun rapi insya Allah rapi aten dengan sile dalam. Munda girang-girang gati besual, nah inoah pereke keadaan balik no. Na bersih, terutama na bersih. Dekerangan nyapu. Inilah muntah suruh kurang nyapu. Aduh kabe balai kali-kali masih ini datangnya nak kau lihat kolam mulai ya mi arogo. Ino kabe entah nyapu. Benda narak yang terogo betul lah kabe nyapu. Nah, kan. Itu mana al-tuhuru syatrul iman. Nah, jadi tuhur di sini secara umum artinya kebersihan, kerapian, bersih diri kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita. Kemudian dari sisi lain at-tuhur maknanya suci luar dalam. Makna lain tuhur artinya suci luar dalam. Makanya dibaca tuhur. Nanti ada yang baca tohur. Itu bersih dari segi mandi raus. Dek dah kirang mandi sekali seminggu ida ibu-ibu. Namun bapak aja mbak. Nah iya nanti. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah dia akan memenuhi timbangan. Ajari de kerang-kerang kena alhamdulillah. Mau ida rizki alhamdulillah. Kurang rizki nda alhamdulillah. Sakit ida alhamdulillah. Kedantuk alhamdulillah. Sering-seringlah bersyukur mengatakan alhamdulillah. Apakah kata-kata itu alhamdulillah? Iya, mau ita pahala dengan ucapan alhamdulillah. Lagu muntamele gena alhamdulillah dari hati yang paling dalam. No tanyo ucap alhamdulillah. Aten tale dalam muni bersyukur. Mengingat betapa banyak nikmat Allah yang kita terima. Pahalanya akan berlipat. Nah, maka alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata-kata alhamdulillah memenuhi timbangan maksudnya adalah begitu besarnya pahala mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi jangan diambil dari segi makna zahirnya hadis. Karena ini ada istilahnya bab at-targhib wa tarhib.
Apa itu bab targhib wa tarhib? Targhib artinya anjuran. Ia melet-meletin itu ngebok. Bahasa kerennya nak ngebok. Wahino tarhib artinya nakut-nakutin. Ndak mesti persis maknanya dengan kalimatnya. Itu makna targhib wa tarhib. Ita ngebob penuh di luar batas sisi ngebob sok na payu sok na mele. Targhib ita nakut-nakutin. Tima dia tegin payu rantak bebaya. Anu hayagin rani rantak anak endah. Boko amun dia belajar aja mersid gama wah meuli. Lalu petang diri me kekenang. Kira-kira semal kita tega kita lalu nyodok mangan. Setelah anak dah. Ndek kan? Lagu kan nongkat dah. Nah, maka ongkat itu tidak bisa diambil hukumnya. Karena itu mimbabit targhib wa tarhib. Ini hanya sebatas ancaman. Nah, maka mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata-kata alhamdulillah ini yang memenuhi timbangan bukan berarti hino orang terbaca sabol ka timbangan no. Dek tulak nggawe lain no. Bukan berarti begitu. Artinya ia sangat belik pahalan tembaca alhamdulillah wahino angkuna siginya boleh timbangan hino itu sebagai targhib. Nah, motivasi. Ngerti dah? Nah, ngano. Oh, ko alam man rantak antan ka. Hai gerani rantak anak nah. Nah, ngano ka? Itu targhib nakut-nakutin. Nah, begitu juga dalam uslub bahasa hukum dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Maka maknanya di sini adalah untuk memotivasi kita anti tademen baca alhamdulillah. Salah satu juga yang termasuk targhib wa tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Merari ino sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Saya inde anggawe sunnahku. Nah, baru apa sebut merari kan? Otomatis saya inde merari falaysa minni. Bukan umatku. Berarti beto amun de umat Nabi Muhammad dong neraka. Bahab ini jomblo-jomblo ini kan kena neraka dong. Bebegilangan atama surga dek aku asang umat dek ngaku ajari umat asang nabinta ino makna hadis ino makna lafziahnya. Tapi apakah itu arti sebenarnya? Tidak. Artinya nyanter nabinta nyuruh kita antek pada merari ndak pada jomblo. Nah, kena rere ya jomblo rere oh. Artinya anjuran Rasulullah begitu besar. Kemudian pahala dia merari ini boleh. Ini tuh na anjuran itu. Nah, jadi takut-takutin itu Nabi ta lamun dek merari jen dek termasuk umatku. Jadi bukan berarti orang yang tidak menikah otomatis tidak menjadi umat Nabi Muhammad, tidak. Nakut-nakutin itu. Kenapa? Saking belikna pahala dengan merari. Nah, oke. Nah, jadi begitu di sini kata-kata alhamdulillah itu tamlaul mizan, maksudnya begitu besar pahalanya membaca alhamdulillah. Jadi ndak ta ibukkah tokol-tokol alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau muna dua subhanallah walhamdulillah tamla'ani dua-duanya memenuhi. Atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Nah, kembali ini hanya sebagai motivasi kita. Tidak terpikir sabollah dunia antara langit dan bumi sabollah pahalangku gendagin kan oke. Nah, jadi kita tetap berbuat itu hanya sebagai motivasi. Adapun berapa pahala kita, walaupun ada yang mengatakan kalau kita baca Yasin begini, kalau kita baca ini begini, kalau kita baca begini, pahalanya sekian lipat. Nah, itu hanya sebatas motivasi. Hakikat dan kebenaran yang sesungguhnya tidak ada orang yang tahu.
Setiap kebaikan pahalanya 10. Sisa orang dia tahu yang membeli yang kenapa? Apalagi si 10 malik. Nah, jadi kita hanya diminta untuk berbuat dan berbuat tanpa perlu menghitung pira maupun. Nah, itu tidak perlu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Maksudnya orang yang sholat itu hidupnya terang, tentram. Dia tidak akan terlalu banyak galau. Kalau orang rajin sholat, dia insya Allah agak tenang orangnya, nggak terlalu panik, santai, rileks. Was-shadaqatu burhanun. Itu sedekah itu adalah pembawa apa istilahnya? Mara dengan si burhan itu salah satu artinya adalah sebagai bukti kita. Kemudian makna yang di sini adalah sesuatu yang membuat kita akan pede menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa no bahasa entah. Pokoknya mun talui bersedekah ta pede tagin ngadep Dia ibuk ke? gila inoran de ibuk. Pede bahasa entah percaya diri. Percaya diri itu pede. Say angan. Ya anu PD ke Ustaz. Ikan tadi mau mendoa lino masak kah? PD dia panas dalam kan. Panas dalam, balang pada panas dalam. Kan pada. Namun PD masak penes dalam. Wasabru diaun, dan kesabaran itu adalah apa perbedaan nur dan dia? Kalau nur itu bisa menyilaukan mata. Nur itu bisa menyilaukan mata. Tapi dia atau itu cahaya tapi tidak bisa menyilaukan mata. Nah, dilahinono nur ino cahaya. Lagu ndak liwa. Nah, terang nanti. Nah, inilah dau. Dia. Jadi kesabaran itu adalah sesuatu yang menerangi hati orang, sesuatu yang menerangi kehidupan seseorang. Dia akan rileks. Orang sabar itu dia akan rileks. Dan kenapa dia santai orang yang sabar ini? Karena dia ditanggung oleh Allah. Dia akan dijamin oleh Allah. Kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat-sangat sulit. Banyak orang sabar di saat dia diuji dengan ujian yang kecil. Tapi di menerombo ujian hilang kepengnya misalnya 10 yu. Sabarkah? Mulangan bagian tah. Dia reskintaran ini. Hilang 1 yu. Bekah inaswe atau kena bekah sabar. Hilang 1 juta. Laila anak kan nangis kaper. Lain tuh kan. Jadi hilang kesabaran itu juga tergantung dengan besar kecilnya masalah yang menghadapi kita. Baru nonton ita anak ta baru udah sabar. Baru sumpah itu lain malik. Nanganolah. Jadi setiap kita itu akan diuji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini kelepang diri kitab. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu hujjah, sebagai penuntut. Hujjah itu artinya sebagai dalil dan bukti. Tapi Quran itu sendiri adalah bisa menuntut orangnya sendiri. Kenapa kita dianjurkan banyak Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu sebagai penuntutku dalam kebaikan. Artinya bahasa simpelnya dia pembela. Kemudian wa la taj'alhu hujjatan alaina, jangan engkau jadikan dia
pembela kesalahanku. Artinya dia menjadi menuntut kita. Hati-hati. Orang yang meremehkan kalau orang kita baca Quran banyak, kita hati-hati. Tapi banyak cabang daripada Al-Quran ini. Pertama, contohnya ya yang sering kita lupa atau lalai. Mentang-mentang kita toa, di tamele belajar baca Quran. Termasuk orang yang bisa nanti dituntut oleh Al-Quran. Ya Allah, saya baru, saya dibeli, tapi dia tidak pernah mau belajar. Padahal dia sempat, pokoknya kita punya kesehatan dan kesempatan tapi tidak mau belajar. Maka bisa jadi Al-Quran nanti akan nuntut. Tuntut tidak. Nah, ini masih Quran himbeli Quran, wah ini tolu sampai bulat lebale, hati-hati be. Ya Allah, beliin aku bena mahal. Lagu seumur hidup ya Allah, arah kali gama abu ke aku nuntut ya. Hati-hati. Deh, jadi hati-hati. Gunakan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu menuntut. Kenapa dia bisa menuntut? Dari bahasanya, untuk apa dia dituntut? Bahasa Al-Quran itu, nama daripada Al-Quran itu adalah masdar daripada qira'ah, yang artinya bacaan. Maka sesuai dengan namanya, Al-Quran itu akan menuntut untuk dibaca. Maka dengan diberi kesempatan, kesehatan, kemampuan tok ndek namele membaca Al-Quran, maka bersiap-siaplah Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk menuntutnya. Ya Allah, dia sudah bisa, tapi dia tidak pernah baca aku. Dia baca Quran terus, dia buka HP terus. Kesempatannya banyak ya Allah, tapi dia tidak pernah melihat dan menyentuhku. Itu hati-hati. Itu makna Al-Quranu hujjatun alaika. Dia akan menjadi penuntut di hari kiamat nanti. Al-Quran itu luar biasa. Karena nanti orang yang rajin membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran itu juga di hari, jangankan di hari kiamat, di kubur saja dia udah bisa datang. Inna ta'ala Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Dia bisa menuntut dan membela kita. Dan itu Al-Quran secara umum seperti itu. Adapun khususiat itu sebagaimana ada warid dalam hadis seperti Al-Baqarah, akhir daripada Al-Baqarah ada ayat Al-Kursi, kemudian Al-Mulk kalau terkait dengan alam kubur itu Al-Mulk. Maka usahakan ibu-ibu jangan sampai tidak hafal surat Al-Mulk. Hafal ibu-ibu? Ndek, usahakan hafal. Mundek dapal da kereng-kereng ngajina, insyaallah le kereng dahinono apal lidah. Munda mele endah gin becat apal, anak da kan luwek tau ngaji papun da tau ngaji. Pia sobuk malam baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Itu dia sebagai penyelamat di alam kubur. Karena dia datang malaikat genanu datang ceritana surat Al-Mulk ini. Ngumbe nganu iya wae no. Apa lidah? Usaha yang sampai hafal. Karena ada riwayat mengatakan hafal tok bau ginanu. Ndek pikir sekatan. Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala arag hafal. Hafal? Karena jok Mekah. Pira menit ini? Pira lembar ya? Biasa deh Ustaz ayatnya lagi salat. Enggak ngaduin no. Enggak ngaduin no minta jadi imam. Sampai tutup. Dulu Raymond dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lupa wah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pamalik. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Wa kullun nasi yaghdu, dan setiap orang akan berjalan di waktu siang, gadau. Tagadda, semua orang makan siang. Apa maksudnya di sini? Semua orang itu berlaku. Artinya padantah. Pada genta mati, pada melapar, pada girang kita mau dihargai, mau dihormati, mau disayangi, pada melenta sugi, pada melenta molah, pada itu kullun nasi yaghdu, dan semua orang akan berlaku, semuanya. Nah, jadi maksudnya adalah mana tadi? Faba'i'un nafsahu, setiap orang akan berlaku semuanya. Faba'i'un nafsahu, maka ada orang yang menjual dirinya. Apa maksudnya menjual dirinya di sini nih? Kullun nasi yaghdu, semua orang akan berjalan, berusaha. Bahasa simpelnya selapu teh hidup. Selapu teh beri kesempatan gen berbuat baik. Semua kita sama. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan, oh si fulan dia itu masuk surga karena begini, sementara saya enggak karena saya begini. Tidak ada. Setiap kita itu kullun nasi yaghdu, setiap kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak bisa kita katakan orang itu dia begini kan karena begini. Kalau kita mana mungkin begitu? Tidak ada. Setiap kita bisa berbuat. Faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka ada orang yang hidupnya ba'i'u nafsahu, menjual dirinya, maksudnya di sini dia tenggelam. Hidup dan kesempatan, kesehatan yang Allah berikan dia gunakan. Nah, dia ada dua. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang dia berikan kesehatan, kesempatan, maka kesehatan, kesempatan itu menyebabkan dia dimerdekakan dia. Apa maksudnya di sini? Dia dibebaskan dari dosa. Dia diangkat dari api neraka. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mubiquha, dan ada orang ba'i'u nafsahu mubiquha. Ada orang dia berusaha tenggelam hidupnya, tapi kehidupannya itu membuat dia menjadi mubiquha, menjadi kekal di api neraka. Artinya setiap kita ini tembeng kesempatan, kesehatan, dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Nah, ada orang yang menggunakan hidupnya berbuat baik, famu'tiquha, maka dia akan selamat dari api neraka. Ada yang Allah berikan kesehatan, kesempatan juga, dia diberikan umur panjang juga, tapi dia tidak berbuat baik, maka famubiquha, maka dia akan kekal di api neraka. Intinya adalah hidup ini pilihan. Kalau apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta, hidup semaumu. Melenjar jari maling silahkan. Melenjar jari dengan pacu silahkan. Melenjar jari dengan cengeng silahkan saja. Tinggal kita siap untuk menerima resiko pilihan kita. Kita mau enak-enak di dunia ini silahkan. Siaplah nanti di akhirat apa yang kita dapat. Kita mau jadi susah silahkan, terserah. Jadi isma syi'ta, hiduplah kalian semau kalian. Sesungguhnya setiap pilihan kita masing-masing punya resiko. Nah, itu adalah inti daripada hadis tadi. Namun inti daripada syahid daripada hadis ini sesuai dengan judul bab ini adalah as-sabar, yaitu as-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya yang tidak menyilaukan mata. Artinya orang sabar dia mau jalan kemana terang atena. Atena sebenarnya terang maksudnya di sini. Mau pedak dila kan petang maksudnya atena terang. Orang sabar itu hatinya terang. Maka ketika dia terang, dia akan mudah untuk mencerna apa-apa.
Dia akan bisa ingin berjumpa dengan Rasulullah gampang. Dia cukup sholat hajat dia minta gampang. Kita aja satu sekali sholat hajat empapuk balu. Tetempo melentang mimpi bareng Nabi. Nah, kenapa? Itu ciri-ciri hati yang jauh daripada kesabaran. Maka fazas sabirun, alangkah beruntungnya orang-orang yang bersabar. Maka orang bersabar dia akan bersama Tuhan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan orang sabar, karena dia biasanya tidak bisa membela diri, tapi justru yang membela dia Allah. Lamun tenjagur dengan sabar, tuk nara jagurang kita manusia, alhamdulillah entah ngono sakitnya. Lagu muna lain cara nenek, nenek membalasangnya, kita tidak tahu cara Allah seperti apa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita kepada golongan orang-orang yang bersabar. Nah, karena udah Isya, hadisnya panjang-panjang ini, kita cukupkan hadis kita sampai sana saja. Kita simpulkan, kesimpulan daripada hadis itu adalah bersih dari bagian daripada iman. Bauda arti yang kebersihan setengah daripada iman. Bauda arti yang kebersihan itu mencerminkan keimanan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian kebersihan itu kita bisa bersahabat dengan malaikat, dan sebaliknya menendis kotor, apalagi mambu, sengit macam, itu kita bersahabat dengan setan, jin-jin ini. Itu yang pertama. Kemudian banyak-banyaklah melafazkan kalimat alhamdulillah. Kemudian subhanallah. Seperti kita itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu nanti ada riwayat lain juga, barang siapa yang subhanallah sekian, alhamdulillah sekian, Allahu akbar sekian, la ilaha illallah sekian. Nah, itu bisa digabung dalam satu hal itu. Nah, kaitan kena subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Termasuk ke sok nara kalimat hino termasuk. Intinya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu makna zahirnya. Kemudian makna dalamnya alhamdulillah adalah sering-seringlah merasakan, menyadari bahwa betapa kita banyak menerima nikmat Allah. Ini untuk taganangan lamun terterik alhamdulillah. Kenapa? Tahu tagana alhamdulillah berarti kita masih hidup. Sehingga duit dengan no terik ndek na sempat kenal alhamdulillah langsung mati. Kan enggak no? Ara itu susah, ara dengan datang nagin kita. Alhamdulillah, kenapa? Ara dengan datang nagin langsung latong balik sita kan nganu itende. Nah, dengan ara itu sakit sampai tamar rumah sakit, alhamdulillah sehingga ara dengan beruna sakit langsung tamar rumah sakit masih lelangan wah mati. Kita alhamdulillah tamai itu rumah sakit no batur no lelangan tuh mati bro. Intam. Jadi dengan demikian kita menjadi orang yang bersyukur dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, kita harus banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kemudian perbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah cahaya. Kemudian dalam segi bahasa ada juga yang mengartikan sholat itu adalah doa. Doa, banyak-banyak berdoa. Kemudian makna yang ketiga ada yang mengartikan sholat itu adalah sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna sholat pertama sembahyang meritana, itu yang paling umum. Kemudian sholat makna yang kedua adalah berdoa. Sok tengendeng. Ini aja sembahyang ini. Lalu arti sholat bahasa Arab sholat itu Sholat itu pertama artinya yang dipakai kita yaitu sembahyang, kemudian doa, kemudian sholawat kepada Rasulullah. As-sholatu ala nabi kan gitu. Ndek bengen sholawat ala nabi, as-sholatu ala nabi, itu sholawat kepada Rasulullah. Kemudian sedekah, banyak-banyak bersedekah. Kemudian bersabar, tingkatkan kualitas kesabaran kita. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaik, hujjah. Al-Quran bisa menjadi pembela kita di hadapan Allah, dan sebaliknya
Al-Quran itu bisa menjadi penuntut kita. Maka kita harus berusaha jangan sampai Al-Quran itu menjadi penuntut kita. Hati-hati deh. Dia buta yang jadi musuh ke alaik kok. Enggak. Hujjah itu menuntut. Jatun alaik jadi musuh dan dia punya oke. Enggak, dia jadi menuntut artinya. Hujjah itu kan dalil. Alaik itu dia bisa menjadi musuh tapi alaiknya. Tapi hujjahnya. Hujjatun alaik artinya dia yang bisa menuntut kita. Dia lamun jari musuh ya enggak nyocok kan. Dia hujjah itu artinya bukti. Pembicara itu hujjah. Apa hujjah daju? Ngano dalil. Nangka lamun lana berarti dalil untuk membela kita. Lamun alaina, itu sebaliknya. Bukti sebagai bukti sebagai dalil kita bersalah. Jadi hujjatan lana dia sebagai penolong, bisa pembela. Kemudian hujjatan alaina, lamun alaina jana sebaliknya. Artinya sebaliknya wakah lawan daripada pembela. Yang nuntut kita kah? Laknatullah alaik. Allah melaknatnya. Artinya ya dek demen. Murka. Marbahasa itu rendah. Tulah manuh. Itu laknat. Orang yang mendapat laknat identik dengan tulah manuh. Yang beraninya sial hidup. Laknat artinya murka. Apa bahasa murka apa Malik? Sili. Tapi laknatnya di atas marah, di atas sili kah? Lebihan sili. Dia marah arti laknat itu, tapi di atasnya itu. Quran menjadi laknat, Quran akan melaknat. Nggih, ada itu. Itu termasuk dia makanya hujjatan alaina. Jadi dia Al-Quran itu melaknat kita. Dia yang menjadi kalau hujjatan alaina dia akan menjadi menuntut kita. Namun dia Quran itu akan melaknat sahibahu, dia akan menuntut mirip sama dia. Dia akan menuntut pembacanya juga. Yang membeto jadi penuntut dengan simbacana kena Quran Dia kena huruf tahu diri salah teman-teman nih ya. Lagu mau belajar aja, enggak apa-apa. Kan separuh dan berdoa kamar baunya kan lamun Quran kamar bayana ya dia yang rubah-rubah kalimat ini. Kamar bayani ndak, kamar bayana ndak masih Al-Quran. Yang ada Rabbayani. Kamar bayana kamar baunya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di Al-Quran. Nah, nangkala dengan berdoa luwe robahna ya menjadi kama rabbauna shighara. Apakah itu boleh? Kalau diniatkan merubah Al-Quran hukumnya kafir. Tapi kalau berniat berdoa, maka itu tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau di Al-Quran, kalau itu memang doa identik dengan isi Al-Quran, tidak perlu dirubah. Munda mele kalau di Quran itu doa sendiri, pakai aja doa sendiri itu. Tima ada luwe ini Allah Maha tahu dah. Maka kalau doa itu dari Al-Quran paling aman jangan dirubah. Bila gue melentang berdoa luwe pele Quran we saya sa. Enggak apa-apa, kadu be. Itu lebih aman daripada dirubah. Itu kalau Al-Quran pada bareh lamun ale Rabbana saya sa aku masa ada kena Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar. Masa ada kena dia mai. Nah, begitu juga kalau pakai doa Rabbi ghfirli wardi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Tapi kalau dirubah awalnya itu ya identik dengan doa enggak apa-apa. Lah misalnya Allahumma ghfir lana, kan awalnya lain wah. Cuman dia mirip. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu enggak apa-apa sudah. Lagu lamuna persis selalu marale Quran apa wala Rabbi ghfirli. Nah hino jamak nak kado kan awal, itu lebih baik jangan dirubah. Mun mele ngadului kan awal na lain kah ndak na mirip palo inta beka. Anak-anak kena aku bentuk katanya lain bentuk kalimatnya. Na lain ndak na pas selalu. Mara misal Rabbana atina andi. Misal abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbana shighara. Kan Lainnya. darak le Quran ngano kan. Iya. Tima apa dah dia. Intina muna persis selalu kalimat pada le Quran datang seperti Al-Quran. Lagu lamun tamele ngaduhino lagu melentana luwe sementara Al-Quran ini untuk doa sendiri. Rubah dari awal, tapi jangan rubah Qurannya tapi pihak si mirip pino lagu ekan awal na beda kah? Ngano ndak pas le anu nudang rubah lena barang niyo ndak ngano. Age Rabbi ghfir hino ekan hino awal lah balik papa rabbona berubah ndak ngano. Lamun tamele ngadu rabbona ya ekan awal na beda sih kah. Lalu Allahumma ghfir. Allahumma le awal ke le Quran dia ngano. Pada sama apa anda? Luwe higrang le Italia sih bukan kita. Ndek bener robah atau no. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ino. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau hiji pun tetap ino. Ndek bener robah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ndek tetap be ya. Ampun lu itu berdoa, itu saya kan dua kan. Nah, seperti itu. Terus le kurang niki misalnya nih kalimat si panjang no kurang seharakat di situ salah kita. Atau lebih dari si baca no sehingga kan bebas kan membaca anda sekali sebulan kalau makan Quran atau 2 kali sebulan. Munasi poncak tabeloang atau sebaliknya si belo ta poncekang. Kalau poncekna, kalau panjangnya itu sepakat di semua qiraat maka salah ita. Lagu lamun ada kalimat yang boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang, maka ndak apa-apa. Contoh, Maliki yaumiddin. Kanggo tegena Maliki yaumiddin. Nah, kanggo tegena ma, kanggo tegena ma. Nah, ngono. Kita yang Syafi'i kebanyakan ma panjang. Tapi kalau bacaan itu sepakat ndak ada yang panjang ndak ada yang pendek itu memang satu bacaannya terus salah isi tembaca. Apakah salah? Salah mundek tamele belajar. Lagu mun tembaca Quran salah. Lagu masih dalam proses. Mara misal lidah ini ngaji salah dang di. Lagu baca aja beda jadwal gen ngaji untuk mereka. Nah itu ndak apa-apa karena selalu terlatih diri teh. Itu maksud walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa yatata'ta. Lagu nangka arak dengan tahu adire dia ngaji dia pilih beketoan. Terus ya teh siapa nih gaman wame indah ngono dengan nah hino ya salah no. Jadi Al-Qur'an itu dia ndak apa-apa walaupun dibaca salah itu dengan syarat orang yang sedang belajar. Nah ngono kan. Jadi tetap kita punya kewajiban untuk belajar ngaji. Dek dan semal kita waktu belajar le anak da mesak. Belajar le papun da mesak. Mendek dan semal sugul meta. Misalnya kepada rusan kuara dengan lima kita. Tapi kita salah dengan kita. Salah. Salah dengan Dengan si ngaji dia berdosa, dengan si mendengar dosa. Ini unik kan? Dengan si ngaji dia salah, karena dia mungkin sengaja salah. Dia mungkin sengaja kan darah dengan sengaja salah ngano entah karena baca entah lagu dengan si dengerin apa sengaja yang dia buat kan nah itu yang salah
Nah itu resikonya. Dia belajar ngaji, pihak kelompok kan lu dengan tua tahu nenek. Jadi manca pihak kelem. Ini dulu padat sih. Lalu lah mendarisan aja tahu dadang sih nyalakin waktu. Mau papa hino aja kelema itangane, kita kelem malik itu mange. Padat lagu papa ada game acara aja tahu dah sampai akal dah. Nah nangano sih nyalakin diri dia belajar ikro, dah belajar. Oh. Arak ini belajar tok-tok ini arak ke belajar ngaji. Arak. Hai guru nda. Alhamdulillah arak sang tenan darak. Ndek jauh alu, ndek aku nunjuk bapak nih. Kajar dengan pungkak ngoi dah penemu jawab tene tangano kan. Tengok aku makil kan. Alhamdulillah arak. Intina ndak ulah ila belajar. Ndek dah semal sugul papun dah pihak jadi guru. Nangano. Lah sama amak, dah tu belajar. Ngombe nak ustaz iya, ben dia tahu ngorong ajar karing. Allah taala alam. Kan darak ke pertanyaan Malik. Jelas ini Bu Ndi? Nggih, jadi lamun doa dengan Quran lebih baik jangan dirubah. Muntah mele doa sing ngono artina na gak beda ndak kena mirip balu. Itu saja. Mengenai jodoh kan. Ndek kisi kena jomblo ni. Jodoh itu di tangan Tuhan, nggak bisa dikejar-kejar, nggak bisa dihayal-hayalkan. Terus si Deman bade jodoh sang Deman nasib kan. Jadi cerita ada bidadari menjadi laki bintang jana. Cerita gini, bidadari kejadian mana bidadari itu kalau cerita kan. Mana Nina? Bidadara? Dengan sindara jodohna apakah betul bidadari nyambut oleh surga? Kenapa di? Ini inti pertanyaan. Nah, lamun masalah bidadari hinojana, dekna mantak dengan sindik berjodoh. Pokoknya dengan taman surga bidadari wah ingin nyambut dah. Wah kita berde senina, betul pak? Cemburu ke senina, tendara rasa cemburu itu dicabut oleh Allah Subhanahu. Ndak kena talon natenda, ita ini makhluk, makhluk. Masa kan darat cerita, ita hinina taman surga, terus mele ita raja ke jadi anu apa ke kan darat cerita, dedula. Istri perempuan yang solehah, dia akan berjumpa dengan suaminya yang soleh. Ngombe nengkalamuna dengan Nina, tama surga, sama makna tama neraka, tergantung kekuatan cintanda. Lamun kekuatan cintanda karena apa lae? Kelas dele surga hinukah? Lamun bagus kelas saja, ya Allah ndek kumile tama ndek kanca semamaku. Ngangkat semama dah. Bareng ida. Wah ini semama ada mentang-mentang tama surga bare. Kita ne beda dari hilu ini lupa ida ndek ini. Karena seorang istri ketika dia bertemu di akhirat sekian senina timana cengi macam wah paling cengile dunia ini tapi dia lagu munah le surga ya gen paling ingesa dari sekian bidadari mungkin ginjari nah jadi dia dulu khawatir nangano takut kalah saing nih mentok kayak rado Ndek takut tama surga tuh si mama aja kan tama surga mau bidadari kita aja apa kendi nah, dengan Nina si sampai lamunan tebile mate deh lamunan tebile mate sama makna kalau dia bertahan tidak menikah lagi maka suaminya yang di surga nanti adalah suaminya yang terakhir si bilin mati pasti dapat Si pertama
Ah. Ah. Intinya Allah akan memberikan yang terbaik. Bukan nggak berhenti ya. Kerja kenyataan. Bingung kalau hijari anu Andi. Iya. Lamun ni mama rak jua ono kan lah pertama, kedua na besang keteang. Bau lagu ini na apa ini? Empat ke semama tu simbeo, ku itu na. Kalau itu kita serahkan ke sama Allah. Itunya artinya boro-boro hino tegin pikiran. Sok tatang surga we julu. Hai pasangan. Tanda ulah pusing lo. Tentang bagian bahagia dang. Masih baca mati mama punya misawan berarti ya misalnya hari Sabtu ada kan hari ini yang disunahkan menikah lagi, sangat-sangat dianjurkan menikah lagi itu kalau seorang laki-laki ditinggal istri. Tapi kalau seorang istri ditinggal suami, dia lebih dianjurkan tidak menikah lagi. Nah, Kan yang namanya jodoh itu. apakah artinya kita himate semamatan ditulak kan banyak malik nih? Ndak apa-apa lagu, cuman tidak terlalu ditekankan. Munara jodoh silahkan, munara angan dah silahkan. Lagu muna mama aja, tima antara angan merari, jujuk-jujuk kan teh amele merari, itu maksudnya. Lamun mama tabilin dianjurkan cepat nikah. Lamun hinina aja na alurang, lamun melet alur merari, alurang merari malik. Tidak ada masalah. Cuman kan ya saharuang kon dengan Nina si anu ini dia banyak yang bertanya itu kalau berbicara tentang bidadari para na agama tanda na adil. Itu alam lain nih, alam lain. Le dunia, dan kan luwe dengan di luar Islam, bahkan Islam terus sampai olasan sekat senina ndarak besual ndarak kalau nate. Ngono. Lagu ini papa hede parah, nah kan nenek diadil ya. Le surga aja mau ibu dari. Terus pira-pira mele luwe ya. Terus ita jar hai no mantai nah. Ngono kan tapi arak jemaah ngono. Itu alam lain, perasaan itu akan berbeda. Dia luwe kan hakikat dengan Nina ndak mau dimadu sebenarnya bukan sayang kepada suami. Lamun de emele temadu di saat beruk-berukna pengantin baru betul asli cinta na ino. Lagu le toa-toana no jende. Ya mikirang papah na luwe kancang kembagi ya ino. Eka terdengar kan di keluhan di le kantor kan itu kan ngadepin kini nih. Cuma betul coba bang, jemaah mau ya anak ikan tono, inang ano. Dek man ngene. Nah ino pikiran terus maka arak mau izin, pokok pepah ini pindah atas nama aku lapu aja yang udah baru ada memeta. Berarti gara-gara ino jemaah tuh anu. Kebanyakan karena ya kangen pepah nakah duehan benda. Biasanya nggak luwe dengan madu antara balong ngene. Lu kan ini ya bertahan, lagu karena itu. Salah kita dengan Nina manusiawi. Anden dek dah setuju daging memadu ndak dosa. Itu manusiawi. Lagu sigin bersifat sikap di luar batas si no gin salah. Ngamuk pita anak dengan. Aduh. Oke. Aku juga penutup kan. Dengan hadir di majelis ilmu pada mau ya marakan hijab fisabilillah hatta yarji'a nanti le hadis hatta yarji'a. Maka si ketua angkanya hatta yarji'a ini ada perselisihan ulama masalah ini ulama bahasa. Karena yarji'a ini mansub dengan an-mudbarah ba'da hatta. Ada yang berpendapat langsung hatta ini mansubah. Lengkap kok ini apa itu jelasan balik? Ketua nang no ada perbedaan arti. Nggak ada. Nggak ada. Ini kan ada dalam masalah amil. Amil itu tukang baris. Nah, jadi tukang baris ini
terbagi menjadi dua dia. Ada yang disebut dengan asli, dia yang membariskan sesuatu. Ada yang disebut dengan takdiri, bukan dia yang membariskan, tapi ada huruf yang tersembunyi. Nah, seperti itu. Nah, itu kembali kepada ulama-ulama bahasa. Yang mana kita ikut, ini aja nih tulah milen, itu cuma ada dua, atur utang. Hatta yarji'a, kenapa baris atas? Ada an di sana. Hatta ayyarji'a. Kenapa dikatakan hatta ayyarji'a? Karena hatta itu masuk juga pada fi'il. Sementara hatta itu juga masuk pada isim. Hatta matla'il fajr. Masuk sama isim. Nah, berarti dia huruf jar, membarisbawahkan isim. Kenapa kok masuk sama fi'il? Nah, di sana enggak apa-apa karena di sana ada takdiran an. Hatta ayyarji'a. Nah, jadi khilaf ulama saja. Ya, saya tutup dari celahnya. Suratul Kafirun. Ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada pola harus Suratul Kafirin kan? Mana? Suratul Kafirunnya dapat. Kalau kita merujuk kepada pola harus Suratul Kafirin dia. Jadi mudah-mudah pilih kan? Mengapa marfu gitu? Di dalam suratnya itu kafirun apa kafirin? Suratul Kafirun kenapa? Suratul Maun juga itu namanya. Ya, namanya. Nama surat. Bacaannya apa coba? Suratul Kafirun enggak? Mengapa tidak majrur kan aran mudafilah itu selamanya majrur. Bukan itu maksud saya. Isi suratnya. Kafirun apa kafirin? Kafirun. Itu sebabnya di atas judulnya Suratul Kafirun. Kenapa? Dia mengambil nama yang di sana. Contoh. Aku berdua anak. Saya Randa. Isi kumiangna Muhammadun. Aku beri nama dia Muhammadun. Nangka. Masukkan nama anak saya ini di pola kalimat. Telah datang anak saya Muhammadun. Saya memukul si Muhammadun. Masa saya darabtu Muhammadan sementara anak warana Muhammadun. Nah, itu nama kali pola berarti no? Tidak masuk, kan dia alamiah. Namanya orang. Kan arak ini aran zaitun. Arak tonde. Arak dulu zaitun. Zaitun. Tunde bersiapan nonde. Marar tu bizai. Bizaitin. Enggak boleh. Orang namanya zaitun. Nah, yang ano. Jadi surat Al-Kafirun namanya kafirun. Jadi dia berhenti bukan dia jamak muzakkar salim, bukan. Dia nama satu orang. Dia nama. Ada orang nama Muhammadun, ada orang nama Muslimun. Siapa? Saya Randa Muslimin. Nah, dia Ustaz Haji Muslihin. Nah, contoh Haji Muslihin. Ini Bapak Andi. Ya, Bapak. Muslihin arana kan? Ya. Nah, itu segat jamak muzakkaris salim. Nangka apa lamun telah datang muslihin. Apa coba? Ja'a muslihun. Enggak boleh. Ja'a muslihin. Karena memang namanya muslihin. Dek kabur bahaya gena ja'a muslihun. Nah, gitu. Nah, yang Suratul Kafirun karena memang namanya Al-Kafirun. Kenapa nama Suratul Kafirun? Di dalamnya ada kata-kata kafirun, bukan kafirin. Memang wajib kalau anak lagu para bahasa basi akan ditapuaskan. Enggak boleh bilang bahasa basi. Di dalam bahasa Arab tuh ada istilahnya alamiah. Alamiah itu dia disebut sebagaimana namanya. Telah datang si Joe, namanya sejak lahir Joe. Tidak boleh kita telah datang Jew. Saya memukul Jawa. Saya berselawanan dengan si Jui. Tidak boleh. Nah, seperti tadi muslihin, namanya muslihin itu udah baris bawah kan. Nah, ketika kita berubah ja'a muslihin, tetap tidak boleh bilang ja'a muslihun karena itu alamiah. Nah, kafirun itu nama surat. Jadi Suratul Kafirun. Jadi sedang baris apa kafirun kalau kita i'rab? Baris 8. Baris bawah. Benar.
Kan mudhafun ilaih. Oh, baris bawah. Ah. Lalu Tapi dibacanya tetap kafirun seperti baris dapen. Lah, kalau baris bawah tanda baris bawahnya mana? ya. Kasrah muqaddarah. Enggak boleh bilang iya. Kalau bilang iya berarti jamak muannats salim, jamak mudzakkar dong. Nah, jadi dia baris bawah, tanda baris bawahnya kasrah tersembunyi. Seperti tadi, jaa muslihin. Nah, telah datang si muslihin. Berarti dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Hatta baris bawah pun saya bermarol to be muslihin. Tidak boleh bilang iya. Tetap kasrah muqaddarah. Di Abu itu kena menempati tempat apa? Tidak lain itu. Dhammah muqaddarah atau kasrah muqaddarah, pokoknya semuanya muqaddarah yang alamiah. Seperti nama orang Joswandi, Apapun posisinya. Josbus, apapun posisinya. Meskipun sebagai maf'ul atau fa'il. Kalau baris dapen dhammah muqaddarah. Kalau baris atas fathah muqaddarah. Kalau baris bawah kasrah muqaddarah. Beliau manca tuh udah ngaji dekat. Si ceket nahu no. Nggak bagus itu. Nggak bagus itu ilmu alat, ilmu biasa masa-masa SMA itu bagus. Lanjutkan. Nausar. Nggak apa-apa ngingetin itu wah ngeneno rada-rada lupa itu. Karena itu pelajaran kenjekan ke sekolah. Lamun toh jari guru no terlambat agen. Oh, yang anu lagu perlu narak ngatu anterno inget itu ngono. Muslihin ini. Lu aran solihin kan? Pak Izun. Nah, le pancor le aran tak Ustad Pak Izun. Di, terus Pak Parihun. No, dia kanggo baris di mana baris bawah Parihin. Lain dong kena kan no. Pak Izun ini dengan baris di mana baris bawah Pak Izin enggak boleh. Izin kan terus Pak Izin. Terus no oleh Pancasari aran Pak Izin. Dia tak kanggo kan aja Pak Izun. Karena namanya memang Pak Izin. Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'ilmin alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqir alana wa qurrabatil lana fi dinina. Rabbi waqtna wa tiqlina antari qawlan wa fi'lan kalama warzuqin kullaha lalan da'iman wa ahina atqiya ulama ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر عن الرقاب كاملون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا كافر الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا كافر الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا كافر الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله ترسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الأصحابه الغرر فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمرت دفا سبحت فيها الحصى
ليس بماء الحمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررت قد سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معاصي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المسلمين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.